Ya, yang pertama saya berangkat dari influencer dan saya sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh saudara Robby Purbaya. Karena kita itu sebagai public figure, sebagai influencer itu punya tanggung jawab moral untuk bagaimana mengedukasi, memberikan tayangan-tayangan yang positif terhadap masyarakat. Yang kenapa saya bereaksi sangat keras atas kejadian ini? Karena ini diduga yang bersangkutan ini meremehkan. Wah, ini cuman security, gitu ya. Nah, motifnya apa yang tahu hanya dia. Tapi saya duga kuat yang bersangkutan ini ya karena tadi merendahkan, ya. Ah, ini cuma security, paling nggak bisa ngapa-ngapain juga, saya viralin biar dihukum sama perusahaannya, mungkin dipecat, orangnya aja mungkin yang diserang. Tapi dia lupa bahwa security ini kan punya perusahaan di mana tempat dia bernaung, gitu ya. Dalam hal ini K9 ya kalau nggak salah ya, K9 itu ya, security K9 itu. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya itu hal yang bijak. Robby Purba menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di akun sosial medianya. Tapi kalau saya pribadi melihatnya mestinya ada tindakan lebih dari sekedar minta maaf. Mungkin disamperin, ajak ketemu dari pihak penyedia security-nya, orang security-nya itu yang namanya Nasarius itu juga kan di video itu saya juga monitor juga, dia sampaikan kamu minta apapun oke lah datang aja ke saya. Ya sudah, kita coba buktikan apakah dia cuma lip service, cuma ngomong doang, cuman omon-omon, atau akan betul-betul direalisasikan. Karena security ini, Nasarius ini, saya dengar dia itu istrinya baru melahirkan. Jadi sangat disesalkan tindakan dari seorang public figure yang tidak dipikir panjang. Bahwa kita punya label sebagai public figure ini punya tugas untuk mengedukasi dan menginfluence yang baik. Karena kita sebagai public figure, lu pakai baju apa aja ditiru sama orang. Kamu dengan style penampilanmu apapun, gaya bicaramu seperti apa, dia tiru. Jadi kalau kayak begini malah seorang public figure, verified juga akunnya, sudah malah melintang di dunia televisi juga. Ini menurut saya blunder yang sangat parah sih. Dan kalau saya pribadi, saya melihatnya ini nggak boleh hanya selesai di sini. Kasus ini harus dilanjutkan, menurut pandangan saya pribadi ya. Karena apa? Mumpung ini lagi rame, mumpung ini viral, ya, sorotan banyak orang, kasih efek jerah. Harus ada efek jerah. Dan memang saya dengar-dengar dari beberapa sumber akan ada proses laporan polisi yang akan dibuat. Saya berharapnya nggak sampai ke sana. Tapi kembali lagi, ini kan terkait dengan corporate, terkait dengan perusahaan yang mungkin merasa nama baiknya tercemar, mungkin merasa dirugikan karena bukan Nasarius aja korbannya. Di sini ada puluhan, mungkin saya nggak tahu anggotanya di K9 ini ada berapa orang, apakah puluhan, apakah ratusan yang menjadi korban atas menurut saya tindakan yang sangat norak sih, tindakan sangat norak dan sangat konyol. Mungkin kalau akunmu itu akun-akun fake, akun itu pun kita nggak menyuruh ya, kita tetap nggak memperbolehkan kalau kamu memviralkan sesuatu tanpa data, tanpa fakta. Ini yang sangat miris adalah seorang public figure, akunnya udah terverifikasi, orangnya dikenal, followersnya juga jutaan, melakukan hal seperti ini. Tapi kalau pandangan saya pribadi, saya jujur melihat permintaan maafnya Robby Purba itu nggak tulus. John LBF melihatnya nggak tulus. Mohon maaf nih ya, saya orang selalu berprasangka baik sama orang. Tapi saya melihat permintaan maaf kamu itu belum tulus. Ini pandangan saya pribadi. Semoga apa yang pandangan saya ini tidak sesuai faktanya. Semoga kamu benar-benar tulus dan menyesali. Tapi buktiin omongan kamu si security itu minta apa aja kamu mau penuhi. Coba saya tantang untuk Anda buktikan. Saya pribadi insya Allah dalam minggu ini akan melakukan pertemuan ya. Ada beberapa teman, kebetulan si pemilik dari perusahaan security ini ada teman saya yang kenal. Saya lagi coba jajaki untuk bicara gitu ya. Bahkan saya juga nggak fokus terhadap Robby Purba saja.
manajemen dari Plaza Indonesia, mall tersebut ini menurut saya juga untuk sekelas perusahaan yang besar ini terlalu gegabah. Harusnya dia tidak hanya seolah-olah kayak mau cuman memberi kepuasan terhadap Robby Purba aja. Ini blunder parah juga dari Plaza Indonesia. Saya ada menuliskan komentar di posting di sosial media Plaza Indonesia. Ya, saya pribadi akan mengharamkan kaki saya injak Plaza Indonesia kalau Plaza Indonesia betul-betul membatalkan kontrak dengan pihak security tersebut. Ini saya sampaikan karena terus terang saya marah. Ini rakyat kecil loh. Saya pernah di titik kehilangan pekerjaan dan itu rasanya hancur dunia. Makanya ketika kita melihat Nasarius ketika meminta maaf sampai nangis sampai seperti itu, ini kalau nggak salah dia orang timur ya. Kalau saya lihat dia dari timur. Orang sana itu jarang bisa nangis. Orangnya tangguh-tangguh, kuat-kuat. Ini sampai dia harus meneteskan air mata karena apa? Ketika dia bicara, saya bisa merasakan karena saya pernah di posisi dia, hati pikirannya dia khawatir, galau, kecewa. Aduh, nyesel banget. Padahal yang saya tahu, yang saya baca dari literasi memang untuk mendidik anjing ini, memang ketika dia berbuat salah, yang tahu ya kipernya, yang tahu ya si perawatnya. Dan itu teguran kayak kita kadang kayak disentil aja gitu loh. Bukan untuk tujuan dengan sengaja menyiksa binatang, karena saya pun melarang keras segala bentuk penyiksaan terhadap binatang maupun apalagi terhadap manusia gitu. Dan kucingnya juga gimana nasibnya? Yang diterkam itu, coba dong dicek dong. Jangan cuman anjingnya aja, anjingnya sudah divalidasi tidak ada memar, tidak ada darah, normal-normal aja. Kucingnya juga kita belum dapat, saya jujur belum nonton update tentang kucingnya. Dan kalau kucingnya sampai baik-baik aja, berarti kan anjingnya baik-baik aja, kucingnya baik-baik aja, tapi manusia yang nggak baik-baik aja. Ini yang saya sangat sesalkan dan saya sangat keras menyuarakan ini karena apa? Ya saya melihat gini, jangan sentuh rakyat kecil deh, kamu nggak akan kuat. Kamu tuh karena gini ya, doa rakyat kecil itu langsung sampai ke telinga Tuhan, ya. Dalam hal ini mungkin si rakyat kecil itu nggak doa, tapi Tuhan melihat kamu zalim sama rakyat kecil, langsung kan murka kan. Dan ya saya sangat menyesalkan ya respon dari saudara Robby Purba. Awal-awal kan sok keras banget gitu loh, mohon maaf, maksudnya kok malah ada netizen komen dibales yang anak futsal itu sekarang udah dihapus-hapusin videonya, tapi saya udah simpan. Jadi bukannya tabayun, bukannya menahan diri, kok malah semua orang kayaknya semua ditantang-tantang gitu kan. Terus bahkan netizen jangan dihapus ya komennya, kamu sendiri malah hapus itu postingan. Jadi agak saya secara pribadi tidak mengenal, saya secara pribadi tidak pernah ketemu. Justru kalau saya boleh jujur, saya sempat mengidolakan beliau loh. Karena beliau ini cukup aktif sebagai MC ya di TV itu zaman saya masih susah, saya suka nonton beliau dan saya cukup termotivasi juga, suka lihat beliau dalam bekerja ya, totalitas, konsisten gitu ya. Kenapa kok harus mengotori feed Instagram kamu dengan kamu posting hal seperti ini yang kamu belum verifikasi? Ini yang saya sangat sesalkan. Dan harusnya ketika ini sudah ramai kemarin langsung dia bikin klarifikasi permintaan maaf. Bukan malah yang membuat orang marah itu apa? Dia udah salah, bukannya menyesal, minta maaf langsung, tapi malah kayak nantang sana nantang sini. Itu yang saya lihat kurang tepat ya. Dan ya itu tadi kalau saya sih berharapnya ada semacam efek jerah ya kalau menurut saya, supaya jadi contoh buat masyarakat, jangan dikit-dikit posting. Karena sebenarnya nanti mungkin dari Pak pengacara saya Pak Maci Ahmad bisa menjelaskan bahwa setahu saya kita ini merekam orang tanpa izin aja itu pidana. Setahu saya loh ya, ada undang-undang yang mengatur di Republik ini.
Nah ini nanti lebih aspek hukum mungkin Pak Maci yang bisa menjelaskan. Ya kalau saya pribadi terus terang, ini kemarahan saya adalah kemarahan karena ada nasib anak manusia yang kehilangan periuk nasinya dia, sehingga ada potensi sampai dia mengalami kerugian, nggak bisa memberi nafkah keluarganya lagi. Ya, saya berharap sih Plaza Indonesia menganulir keputusannya, dan saya berharap manajemen Plaza Indonesia, ini harapan dari saya John LBF, mungkin semoga Anda mendengar, tolong lanjutin lagi kerjasamanya dengan pihak security itu. Hanya itu kok tuntutan kami kok sebagai publik ya, sebagai masyarakat, dan saya sebagai pecinta Mall Plaza Indonesia. Karena belum lama saya habisin 50 juta lebih kok beli sepatu. Ya. Saya hampir tiap minggu pasti mengeluarkan uang puluhan sampai ratusan juta. Itu nggak cuma ngomong, saya bisa tunjukin semua bon-bonnya. Ya kan, ya mungkin saya doang, mungkin bukan siapa-siapa lah, tapi kalau memang Plaza Indonesia sampai tetap memutus kontrak itu ya dosa sih menurut saya sih, karena itu menghilangkan periuk nasi orang kecil. Ya, saya pribadi belum tahu langkah saya seperti apa, karena dalam hal ini saya nanti akan lebih banyak diskusi dengan lawyer saya, dan saya lagi agendakan untuk bisa ketemu dengan korban ya, si Nasarius gitu kan, kurang lebih itu sih. Kalau saya sebagai praktisi hukum dan pengamat hukum, saya tentunya akan berbicara sebagai orang hukum ya. Di sini saya mengamati dengan adanya postingan ternyata ada kesalahan dan ternyata ada story yang terputus, itu bisa saja korban dalam hal ini Nasarius ini bisa melaporkan ke kepolisian ya, ke pihak kepolisian, itu pasal 310 311 dan pencemaran baik dan fitnah, dan juga undang-undang ITE, di mana undang-undang ITE ini undang-undang 1 tahun 2024 ini ada hal-hal yang telah diperbarui. Ada undang-undang 27A, pasal 27A mengenai undang-undang ITE, di mana ancamannya 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Kalau dulu kan pasalnya 27 ayat 3 tentang penghinaan dan penyamaran nama baik. Dan sekarang dengan adanya undang-undang ini bisa mengakomodir, di mana apabila si korban ini merasa namanya dicemarkan dan adanya perbuatan hukum untuk itu, dia bisa melaporkan. Tapi ini kan delik aduan ya. Jadi kita lihat dari Nasarius sendiri apakah akan melaporkan, dan juga bisa saja dengan adanya kerugian dia akhirnya dipecat, bisa aja melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau on rehmatih debt. Itu keperdataan ya. Kita lihat dulu apakah kerugiannya sejauh mana, ataupun dari pihak pengelola atau K9 sendiri apabila dirugikan bisa saja melakukan gugatan perbuatan melawan hukum seperti itu. Yang pasti saya akan memberi support system semangat dulu ya. Jadi artinya kadang kita dalam hidup ini mengalami sesuatu yang menurut kita nggak baik, itu mungkin bisa jadi jalan Allah untuk menuju kebaikan. Karena jalan hidup orang kadang untuk mencapai satu titik nggak harus lurus aja, kadang dikelok-kelokin dulu. Tapi kalau kita bisa setia dan tetap percaya Allah pasti kasih yang terbaik, akan ada di titik dimana kita pun tersenyum dan mengucap syukur sama Allah. Jadi saya tetap mungkin untuk saudara Nasarius, jangan bersedih, jangan berkecil hati, jangan patah semangatmu, karena kamu sudah punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kamu ada istri, kamu ada anak, life must go on, tetap maju, dan tolong hubungi saya segera ya, kita bisa ketemu segera. Saya pengusaha, saya
bisa beri kamu gaji mungkin 2-3 kali lipat dari gaji yang kamu terima sekarang, saya bersedia. Karena apa? Bukannya, oh, kenapa Jor-Joran? Saya lagi butuh orang kayak Nasarius yang totalitas ya. Mungkin bisa jadi tim ajudan saya, bisa jadi tim asisten saya ya. Dan saya berharap Nasarius mungkin bisa melihat kejadian ini sebagai proses di kehidupan untuk mendewasakan kita, untuk mengantarkan kita di jenjang kehidupan yang insya Allah lebih baik lagi gitu ya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, tetap saya berharap ini ada sesuatu yang akhirnya menjadi efek jera, bukan hanya sanksi sosial aja, dibully lewat komen dan lain. Menurut saya itu bukan sanksi. Menurut saya bukan sanksi. Sanksi adalah ya itu tadi, sesuatu yang bisa membuat si pelaku ini benar-benar kapok. Dan ketika ditonton oleh banyak orang, ini juga menjadi kapoknya banyak orang, kapoknya masyarakat luas. Jangan dikit-dikit main posting, jangan dikit-dikit main viralin orang. Setiap orang itu punya hak privasi masing-masing. Setiap orang punya hak yang sama di Republik ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya Nasarius kalau mau melaporkan yang bersangkutan, saya siap untuk all out bela kamu, support kamu. Saya siapkan lawyer terbaik, Pak Maci Ahmad, untuk dampingin kamu ya sampai tuntas. Bukan tujuannya untuk memprovokasi atau apa, bukan. Kita ini influencer ini tujuannya sama-sama memberi edukasi yang masa. Mumpung ada momentum seperti ini, kasih efek jera biar yang lain semua lihat dan berhati-hati. Nanti mau posting orang, mau viralin orang, mikirnya 1000 kali. Wah, kemarin dulu ada kejadian itu, orangnya dihukum, orangnya ini mengalami kerugian ini dan lain-lain, ya kan? Jadi orang mikir panjang, butuh ada jejak digital seperti itu menurut saya. Jadi melalui wawancara hari ini, saya John LBF, yang pertama tadi untuk Nasarius, saya akan ada di samping kamu karena kamu masyarakat kecil, sama kayak saya masyarakat kecil, kita masyarakat biasa-biasa aja ya. Saya akan bela kamu, John LBF stand with you. Kamu butuh apa, nanti bisa hubungin saya segera. Dan kalau memang kamu ingin juga mendukung, memberi edukasi yang baik ke masyarakat, kamu mau laporin yang bersangkutan ini, yang sudah diduga mencemarkan dan memfitnah kamu seperti ini, saya akan kawal, saya akan dampingi dari proses laporannya sampai tuntas, saya akan dampingi. Iya. Iya, sangat. Jadi di awal nih saya bisa ngebayangin dia pasti udah dimarahin dulu sama mungkin pimpinannya. Ya, mungkin leadernya dia udah ditegur dulu, sudah pasti. Belum lagi dia saya benar-benar bisa berempati di posisi dia, makanya saya marah. Bukan mau ikut nimbrung, followers gue 1,3 juta, TikTok saya 8,3 juta. Saya nggak nyari panggung, dan saya nggak pernah bikin konten-konten yang pansos sana pansos ini, nggak ada. Saya bikin konten mandiri. Jadi jangan ada penggiringan opini John LBF nimbrung, nggak ada. Saya nggak kasus Pina banyak banget yang pengen saya speak up, nggak ada satupun nggak saya speak up. Boleh cek sosial media saya, orang berlomba-lomba speak up tentang kasus Pina, saya nggak ada satupun, saya nggak ada komentar. Ini masalah orangnya masih hidup, anak manusia, punya keluarga, punya anak istri. Jadi kalau saya diem saya berdosa. Jadi makanya saya perlu sampaikan, semoga ini ditonton oleh Nasarius dan keluarganya. Mungkin segera hubungin saya. Saya bisa bantu kamu, saya bisa support kamu, ya, kebutuhan kamu untuk nanggung nafkahi istri, ya, bekerja di tempat saya, ya, segera, jangan ditunda-tunda karena setiap hari anak istrimu butuh makan. Jadi kalau kamu tunda-tunda, kita nggak ketemu segera, ya sangat beresiko untuk karena dengan kondisi yang seperti itu rawan juga loh. Kita nggak tahu dalam internal keluarganya dia belum. Saya nggak bisa ngebayangin istrinya, mungkin semoga istrinya Nasarius tolong disupport ya. Ini bukan kesalahan suami kamu. Jadi karena saya
punya istri juga, kita tahu kadang bisa juga pasangan kita mendukung, bisa juga kadang menyalahkan, kan saya nggak tahu gitu. Saya berharap sih enggak ya. Jadi tolong tetap kompak, Nasarius dan istri ya. Ini bisa kita laluin semuanya, dan banyak yang dukung kalian. Saudara-saudara saya banyak dari orang timur, dari NTT, dari Flores, banyak saudara-saudara saya. Jadi salah satu kenapa saya keras ya karena ini menyangkut nasib rakyat kecil, security, dan orang timur juga, saudara saya juga. Jadi sampai dimanapun saya akan ikutin perkembangan berita ini. Pertama, saya ikut bersuara keras karena ini menyangkut nasib seseorang, nasib bisa dibilang masyarakat, ya, salah seorang security, ya, yang saya kira udah terancam banget ya. Kalau perusahaannya ditutup kerjasama dengan pihak mall kan berarti security-nya juga potensi juga menganggur, ya, kehilangan pekerjaan. Gara-gara tindakan yang saya bilang norak dan tidak berpikir panjang dan tidak paham posisi dia sebagai seorang public figure yang akunnya pun sudah terverified, udah centang biru, gitu ya. Jadi ya saya nggak bisa tahu maksud dan tujuan si saudara Robi Purba ini awal mulanya bagaimana, kenapa kok dia selantang itu memposting hal tersebut di sosial media pribadinya yang sehingga berdampak sangat viral. Dan kembali lagi, kalau sudah menyangkut rakyat kecil banyak yang belain, pasti banyak, termasuk saya ini juga pembela rakyat kecil, masyarakat gitu kan. Saya sangat menyayangkan karena sebetulnya harusnya Bang Robi Purba ini paham jabatan sebagai public figure itu punya tanggung jawab moral untuk bagaimana mengedukasi masyarakat dengan tayangan-tayangan yang baik dan mendidik gitu ya. Hal tersebut kan cepat rame, cepat viral karena yang posting ini public figure gitu, sehingga dampaknya sangat luas. Dan memang awal-awal saya makin marah karena tidak ada rasa penyesalan, malah justru kayak nantangin netizen yang julid-julid pada mau dilaporin. Coba aja laporin, saya maju. Untuk saya ini orang yang paling nggak mau untuk bersikap arogan karena di atas langit masih ada langit. Tapi untuk orang yang ya nggak paham juga, dia nggak ngerti juga bahwa dia udah salah, bukannya mereda tapi malah nantang sana nantang sini, bahkan mau melibatkan polisi, saya maju paling depan, John LBF maju paling depan untuk menghadapi itu gitu loh ya, kurang lebih gitu teman-teman.